Dan keluhan pedagang seperti apa? Ya, dalam setiap kunjungan kita wajib untuk mengunjungi pasar, terutama di pagi hari, untuk mengecek tingkat inflasinya. Saya lihat tadi masih cukup terkendali inflasinya, dan kita juga harus melihat harga-harga terutama bawang merah, cabai. Ini kan program. Sik Mas Gibran, sampean ki takoni apa? Sampean ki ditanya apa? Kok jawabnya apa? Coba ulang lagi. Dan keluhan pedagang seperti apa? Ya, dalam setiap kunjungan kita wajib untuk mengunjungi pasar. Sampean itu ditanya Mas Gibran, keluhan pedagang itu seperti apa? Kok malah sampai ke tomat, ke cabai, inflasi? Itu nggak nyambung, nggak nyambung. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Dulu seorang tukang kayu keluar dari gorong-gorong dan telah menipu satu negara, kini negara itu kembali ditipu oleh anaknya. Lucunya lagi, seakan buta mata, sebagian warga Konoha membela mereka. Wah, ini karena murni goblok, apa dapat jatah juga ya? Yap, lagi-lagi si Samsul jadi bahan lidikan netizen. Dan tidak hanya itu, beredar kabar bahwa Samsul ini sebentar lagi akan dimaksulkan. Dan tentunya ini sangat menarik untuk kita nantikan, apakah benar Samsul betul-betul akan dimaksulkan atau tidak. Untuk itu kita saksikan dulu bagaimana komentar-komentar yang sangat menohok dari netizen ataupun peci merah yang saya kira cukup cerdas apa yang menjadi penyampaiannya. Untuk itu langsung saja ke videonya. Salam Pancasila. Karir Gibran sebagai Wapres sepertinya akan segera berakhir. Karena sesuatu yang didapatkan dengan cara mudah akan dengan mudah juga hilang. Ini bukan soal suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, atau dukung-mendukung. Ini bicara tentang proses demokrasi di negara Republik Indonesia. Jadi proses pelengseran atau pemakzulan atau penggantian Gibran sebagai Wapres itu adalah suatu proses demokrasi, dan itu adalah sah di negara yang menganut demokrasi. Jadi ceritanya begini, ini bukan kehendak siapapun ya, tetapi ini adalah suara hati rakyat, yang terutama adalah suara hati para purnawirawan jenderal TNI yang berpendapat bahwa saat Gibran menjadi wakil presiden, ini dianggap sama mereka adalah penghinaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi menurut mereka itu Indonesia ini lucu ketika dipimpin oleh anak kecil. Ya, karena memang wakil presiden ini adalah peran yang sangat penting. Di samping membantu kerja presiden, juga menggantikan kalau presiden berhalangan tetap. Para purnawirawan berpikir ketika nanti Prabowo berhalangan tetap, entah karena apa, lalu muncullah anak kecil itu tadi, ya sebagai presiden. Jadi menurut para purnawirawan jenderal, saat Prabowo nanti berhalangan tetap, entah karena apa, muncullah anak ajaib. Anak masih ingusan, anak masih bau kencur, yang pidato di depan publik aja masih grogi. Nah, ini dianggap penghinaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masa
Indonesia sebesar ini, sehebat ini dipimpin anak bawang. Ya, kacang tanah bahasanya, gitu ya, nggak cocok. Nah, makanya proses itu nanti akan ditempuh dengan cara apa? Surat dari para purnawirawan Jenderal TNI tadi akan diproses. Ya, itu demokrasi. Jadi surat itu dikirimkan kepada DPR. Surat itu diterima Sekretariat Jenderal DPR. Ya, di situ diperiksa, ya, dibaca, lalu disimpulkan. Sekretariat Jenderal DPR tidak bisa memutuskan. Nah, surat itu dikirimkan ke meja pimpinan DPR. Setelah itu, kalau dianggap perlu, baru diadakan rapat pimpinan DPR. Nah, kalau dalam rapat nanti disetujui untuk menindaklanjuti surat aduan atau keberatan dari Forum Purnawirawan Jenderal TNI tadi, maka itu segera dibahas di BAMUS DPR RI atau Badan Musyawarah DPR RI. Ya, nah dari situlah nanti akan dilanjutkan ke sidang istimewa misalnya. Jadi Gibran dipanggil, ditanya jawab. Kalau memang Gibran tidak bisa menjawab pertanyaan para anggota DPR RI tadi, ya berarti dia harus diganti karena dianggap tidak layak. Begitu. Nah, seperti kita tahu, proses ini akan berjalan mulus. Karena di meja pimpinan DPR itu bercokol di situ, ketua DPR-nya adalah Puan Maharani. Ya, yang mana dia adalah ketua DPR. Ya, dari PDIP. Ya, bahkan wakil ketua DPR yang dari Gerindra yaitu Sufmi Dasko mengatakan itu bukan kewenangan mereka. Ya, tapi kewenangan rapat pimpinan DPR RI. Begitu kira-kira. Jadi menurut kalian nih, ya ini lengser gak? Ya kalau menurutku ya 99% lengser. Ya Gibran harus menerima nasib akibat ulah bapaknya atau ibunya. Pokoknya orang tuanya lah. Ya kenapa? Karena kalau misalnya bapaknya minta kepada Gibran untuk maju cawapres, bisa saja ibunya harusnya melarang. Tapi mungkin ini ibunya, Bu Iriana malah mendorong. Atau bahkan idenya dari Bu Iriana. Ya Jokowi nggak bisa berbuat apa-apa, dia hanya melaksanakan. Akhirnya dia manfaatkan kekuatannya, kekuasaannya saat menjadi presiden. Jadilah barang itu. Ya anak bawang, kacang tanah itu menduduki kursi RI 2. Ya ini tidak elok, begitulah ya. Oke, mari kita tunggu sama-sama prosesnya. Peci Merah akan selalu memberitakan kebenaran. Ya. Update terbaru. Peci Merah, IQ tinggi, sang Pancasila, selalu benar. Merdeka. Ada wapres dari negeri Konoha yang curhat setiap kali dia berpidato, setiap kali dia live di media sosial, setiap dia bikin konten, itu selalu dibully oleh rakyatnya sendiri. Ya, menurut aku sih ya, menurut aku kita introspeksi diri aja deh. Lo jadi wapres itu lewat jalurnya, jalur yang bener apa enggak dulu? Lo sesuai kapabilitas lo apa enggak gitu loh. Lo dibully itu bener bulian itu apa enggak gitu loh. Lo udah bisa menguasai pekerjaan lo, job desk lo sebagai wapres atau belum? Lo udah bisa menguasai negara ini beserta rakyat-rakyatnya atau belum? Sekarang gini ya, gimana nggak dibully sama netizen, gimana nggak dibully sama rakyat-rakyat lo kalau jalan lo menuju kursi RI 2 aja itu nggak bener. Bapak lo serikat-serikut sana sini, menghalalkan segala cara. Itu yang pertama. Terus di saat lo sudah jadi wapres,
kinerja lo seperti apa dan bagaimana. Lo ditanya wartawan aja nggak nyambung, lo pidato aja pakai prompter seperti ini gitu loh, dan lo pakai prompter aja masih salah.